Oh, Germany. Oh, Jerman. Jerman, cuy. Saya ingin mengucapkan selamat atas acara yang diselenggarakan. Saya sekarang bicara dari Lembah Bukit Hambalang. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang berinisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut. Dan saya kasih tahu, Mas, jadi orang kemarin berdebat, saya menghabiskan APBD, seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan, saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Untomo DU. Dan kita mau mengupdate ya, akhirnya ya, si Ucup Maulana kan kapan hari itu mengkritik KDM soal kirab budaya mahkota Binokasi ya, kirab dalam rangka Milangkala Tatar Sunda ya. Dan KDM di depan banyak orang ya menjawab kritikan tersebut ya, tentunya ini bikin malu banget ya. Si Ucup pasti malu banget nih ya, karena jawabnya di depan banyak orang guys ya. Gimana jawabannya? Nanti kita lihat ya. Lalu selain itu juga ada Presiden Prabowo yang memberikan ucapan selamat ya, memuji KDM dalam hal sudah sukses ya mengadakan acara yang luar biasa mewah ya, kirab mahkota Binokasi tersebut ya. Ada juga tamu-tamu dari Jerman, dari Belanda, wah gila, dari dunia internasional pokoknya ya. Ada update-update lainnya ya, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Ini update ya tadi ya. Tuh Pak Dedi kumaha ieu datos teu layak pisan ieu teh dihuni tos power kalau buat bumi teh tah model ieu ayeuna kai-kaina ge tos salah lancur Pak Dedi ieu teh. Terima kasih Ibu atas informasinya bahwa rumah tidak layak huni merupakan bagian dari problem di Jawa Barat yang menyebar secara luas. Untuk itu besok tim dari BJB Peduli akan berkunjung melihat kondisi rumahnya dan segera dibangunkan dengan rumah yang layak. Nilai pembangunannya, bantuannya nilainya 40 juta rupiah. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Terus semangat menceritakan yang menjadi kesusahan agar mendapat respon dari semua. Mantap sekali ya. Ini di Sukabumi, wah Sukabumi lagi ya. Gak apa-apa ya, sekaligus tamparan buat pejabat-pejabat wilayah setempat ya. Jadi KDM harus turun tangan ya. Jadi next time itu kan bisa tergugah gitu ya. Kok apa-apa harus gubernur gitu ya. Mulai dari RT-nya, RW-nya, kepala desanya gitu ya, bupatinya, Pak Camatnya nanti kan ya, semoga lah bisa lebih sigap lagi ya. Nih saya hari ini kedatangan Pak Dirut PLN dan sekarang kayaknya jadi penasehatnya deh. Bosman Mardigu, pengamat internasional baik luar maupun dalam. Jadi Pak Bosman ini mengamati yang di luar dan yang di dalam. Dan dia ahli di dua-duanya. Nah hari ini kita punya komitmen untuk satu, pembangunan energi di Jawa Barat harus berpegang teguh pada prinsip keberlangsungan ekologi. Keberlangsungan ekologi itu standing point dari Pak Gubernur yang luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Yang kedua, ketika Jawa Barat mengirim energi listrik keluar daerah membuat Indonesia terang, maka Jawa Barat tidak boleh gelap. Amin. Nah, artinya tidak boleh ada warga Jabar yang tidak diterangi oleh listrik. Ya kan, kita targetkan kerjasama Pemprov Jabar dengan PT PLN tahun ini maksimalnya awal 2027 seluruh warga Jabar terterangi oleh cahayanya. Mantap, ya. PLN. Dan cahayanya cahaya yang lama, walaupun lambang PLN cahayanya hilang hanya sebentar.
Dan yang pesannya adalah ketika ada kilat maka PLN harus makin menyala. Bukan ketika ada kilat atau petir PLN gelap. Nah, itu pesannya, Pak. harus makin menyala. Harus makin menyala. Pokoknya warga terang, hati pun senang. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk warga Jabar, semuanya warga Jabar beruntung mempunyai pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Hari ini PLN bersama dengan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi bekerja sama. Tujuannya satu, memakmurkan rakyat Jawa Barat. Caranya bagaimana? Membuat Jawa Barat terang. Tadi Pak Gub menyampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak boleh hanya dalam bentuk tulisan di atas kertas, khususnya untuk Jawa Barat harus dioperasionalkan secara efektif di lapangan. Beliau tidak terima, tidak ikhlas kalau ada satu pun warga Jabar yang hidup masih dalam kegelapan. Maka hari ini kita bekerja sama untuk terangnya warga Jabar. Tapi jangan lupa juga. Persib Bandung. Oh iya, luar biasa. Tinggal satu pertandingan lagi, insya Allah. Amin. Luar biasa. Iya kan? Nyalakan listrikmu saat bertanding, matikan listrikmu saat engkau tidur. Karena engkau akan bahagia selama. Iya, nampaknya KTM ini enggan berkomentar terlalu panjang-panjang ya kalau soal Persib ya. Tapi dalam hatinya pasti pengen Persib juara. Udah gitu aja. Nanti ada yang memelintir lah, takutnya terlalu ikut campur segala macam ya. Udahlah ya. Yang penting KTM itu dalam hatinya pengen Persib juara. Dia itu juga bobotoh sejati gitu ya. Semoga Persib juara ya. Kurang satu pertandingan lagi ya, amin ya. Oke, lanjut ya. Ini bareng Abah apa ini teh? Abah naon? Abah kopi. Ngaranna saha? Hartoyo. Abah Hartoyo. Dagang di pasar Cicadas. Nggak sabaraha puluh tahun, udah berapa puluh tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jualan rokok, Sama kopi. minuman, segala rupa. Ya. Penghasilan seharian berapa? 50.000 rata-rata. Ya kan spekulasi. Kadang 40.000, kadang bisa jadi 30 lah mungkin apa, ya kan? Jadi Abah bersedia kalau ganti pekerjaan jadi penyapu kota. Siap. Oke? Siap. Bangunannya dibongkar. Siap. Sekarang saya akan bawa alat berat biar abang tidak susah. Ya, siap. Besi-besinya buat Abah aja. Ya, siap. Dagangannya sudah dibereskan. Ya, siap. Oke? Ya. Untuk beberapa hari ke depan Abah makan, saya lah bekal. Dan bulan harus magajihan. Ya, siap. Oke, Bah? Mantap, Bah. Pasar Cicadas harus bersih, oke? Aduh ya, ini kita bahas mungkin besok aja ya. Sebenarnya ini menarik juga nih ya, tapi kita mau bahas soal Mang Ucup tadi yang dipermalukan. Ini sebenarnya ini ada kaitannya dengan Farhan wali kota Bandung ya, yang kapan hari udah disenggol sama KDM ya. Oke, jadi KDM bersihkan di wilayah mana kapan hari itu ya, khusus Cicadas biar diberesin oleh wali kota Bandung ya, wali kotanya sendiri ya, gitu ya. Dan ternyata mungkin nggak ada pergerakan KDM ini, udah nggak serantan kalau istilahnya orang Jawa Timuran itu. Kalau Jawa Barat apa istilahnya ya, ini kurang satset gitu loh. Langsung aja KDM turun tangan nih ya, beresin Cicadas dan langsung beres. Insya Allah beres ya kalau KDM yang turun tangan ya. Pertanyaannya Farhan kemana itu ya. Aduh, mungkin detailnya kita bahas lain kali ya. Kita mau bahas khusus kirab mahkota Binokasi yang sukses banget ini ya. Oke, yuk. Ribuan warga memadati ruas jalan kota Bandung untuk menyaksikan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar dari Kiara Artapak hingga Gedung Sate, Sabtu 16 Mei 2026 malam. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang jalur kirab yang menampilkan berbagai kesenian khas Jawa Barat dari 27 kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut memimpin kirab dengan menunggangi kuda putih sambil mengawal mahkota Binokasi menuju Gedung Sate. Mahkota bersejarah itu dipastikan merupakan mahkota asli, bukan replika. Acara budaya ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan seniman dari luar Jawa Barat seperti Aceh, Yogyakarta, hingga Ponorogo.
Demi kelancaran acara, ratusan petugas gabungan dan personil kebersihan diterjunkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kirap berlangsung. Milangkala Tatar Sunda diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Sunda kepada generasi muda dan masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berkomitmen menjadikan agenda budaya ini sebagai perayaan tahunan yang terus hadir di berbagai daerah di Jawa Barat. Lanjut ya. Nah ini, Saya ingin mengucapkan selamat atas acara yang diselenggarakan. Memang Kang Dedi ini sangat perhatian terhadap seni budaya dan terhadap Sunda sebagai bagian daripada negara kita yang kita cintai. Saya sekarang bicara dari lembah, dari rumahnya ya, Tembalang ya, di desa Bojongkoneng di yang tempat tinggalnya Pak Kabupaten Prabowo Bogor. sana ya. Dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Kang Dedi Mulyadi yang berinisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Memang ini harus kita jaga, budaya kita harus kita lestarikan. Karena budaya ini adalah warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita, siapa lagi? Bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri. Terima kasih sekali lagi, dan saya minta maaf saya tidak bisa bersama saudara-saudara Iya, sekalian. ini sepertinya pesan suara ya, entah pesan suara apakah telepon gitu ya, bisa jadi telepon juga, cuman KDM-nya belum menjawab gitu. Maksudnya itu kan biasanya kalau ada orang ngobrol itu kalau presiden yang ngomong, jadi dengerin dulu ya sampai selesai baru gantian ngomong kayak gitu ya. Atau ini murni hanya pesan suara aja kayak gitu ya. Tapi yang jelas ini begitu luar biasa ya. Bahkan seorang presiden Prabowo Subianto mengapresiasi ya acara kirap itu ya, Milangkala Tatar Sunda atau kirap Mahkota Bino Kasih Sang Hyang Pake itu ya. Yang mana hal itu justru dicibir oleh anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB Maulana Yusuf atau Mang Ujub itu. Ini rame banget ya kemarin ya. Wah, ini lihat ya. Wih, Dari Belanda nih. tuh boleh. Mrs. lah. Mrs. You're from? Holland. I'm from Holland. Netherlands. Oh yes, Netherlands. Yes. You speak Indonesia? Nggak bisa bahasa Indonesia. Oke, thank you. Ini dari videonya Kang Telur Meroket ya. Jadi menjumpai seorang bule dari Belanda ya. Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi benar-benar tertarik di acara ini ya. Wah, ini udah mendunia ini acara kirap budaya ini ya di Jawa Barat ya. Lanjut ya. Nah, ini dari Jerman nih. Wah, ini ada WNA ya yang cinta KDM itu. Pakai apa itu? Pakai ikat. Wah, luar biasa ini. Mantap. Halo, assalamualaikum semua sahabat KDM Nusantara. Ini sahabat KDM Nusantara. Gede banget orangnya. Dari aman, guys. Oh, Germany. Oh, salah narasi tadi ya bapaknya yang bikin video. Jerman datang langsung ke Bandung nih untuk menyaksikan acara kirap Mahkota Bino Kasih ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di lokasi untuk menyaksikan acara festival kirap budaya Bino Kasih di Bandung. Tepatnya adanya di depan Gedung Sate. Semoga sehat selalu dan tetap semangat teman-teman dari Jerman, oke? Ya. Yes, semangat. KDM mewah. Iya, penggemarnya KDM juga katanya. Luar biasa banget ini ya. Terus ya, yang komentar kayak gimana nih yang komentar ya? Uma mau ikut mantau kagak? Maul tuh Maulana Yusuf itu maksudnya ya. Coba ini balasannya gimana? Mual sih eta makang. Main ke KDM luar biasa Bapak Aing, aromanya sampai luar negeri. Mantap Bapak Aing, wih mantap, Jabar istimewa. Raksasa, iya gede banget ya orangnya ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini yang tadi ya. I'm from Holland. Oh yes, Di Netherlands. komentar ini. Woi, Bang Maul, Bang Ucup. Tuh, lihat kagak pitingnya Kang Telur. Secara tidak langsung, Pak Dedi Mulyadi itu sedang memperkenalkan budaya Sunda ke mancanegara.
target marketingnya cakep loh. Dengan cara dimeriahkan terkait kirab budaya Sunda, kesenian-keseniannya, itu bisa memancing para warga-warga mancanegara untuk berbondong-bondong melihat atau berwisata ke Jawa Barat. Tuh, ya kan, ambil segi positifnya seperti itu ya Bang Maul, Bang Ucup. Jangan cuma anggaran melulu yang dibahas sampai ketakutan banget. Tuh, ada hasilnya. Dari kirab budaya yang dipertontonkan di media sosial, yang dimeriahkan, yang diramai-ramaikan oleh masyarakat Jawa Barat beserta Pemprov Jawa Barat ini tuh secara perlahan sedikit demi sedikit mulai terkenal ke mancanegara. Nyampe ada tuh kan si teteh-teteh gelis dari Nederland, Holland alias Belanda begitu kan, berkunjung ke situ, ikut menyaksikan juga. Ya kan? Makanya kalau mau berpikir itu harus berpikir maju ke depan, jangan diam di tempat, apalagi nyampe mundur, kagak boleh. Ya kan? Gimana Jawa Barat mau maju kalau terus-terusan stuck di situ-situ aja? Udah. Lanjut ya. Bye. Mau ucup terang tuh nya. Bule oge ti Jerman ti Belanda dongkap hadir Mang Ucupnya ningali kesenian jeung budaya Jawa Barat dina acara Milangkala Sunda kirab budaya mahkota Binokasi napak tilas Pajajaran. Eta acara meninga gelak eta kos sireum. Di eta teh sugan teh baladna Mang Ucup. Si horeng teh hayang meupeuh hayang nyabok ka Mang Ucup. Lanjut ya. Mang Ucup. Warga nih ya, kalau kata gua mah terkait masalah kirab budaya, apalagi yang kemarin tuh malam minggu puncak kirab budaya ini berhasil. Kenapa berhasil, Po? Berhasilnya itu berhasil menggaet ketertarikan orang-orang luar negeri, orang-orang mancanegara, turis-turis asing. Salah satu contohnya turis dari Belanda, turis dari Jerman, pada banyak nonton ke situ. Saking apa? Saking meriahnya arak-arakan yang diadakan oleh gubernur kita Pak Deddy Mulyadi beserta Pemprov Jawa Barat dan juga tentunya pejabat-pejabat daerahnya. Ya kan? Berhasil kalau kata gua mah. Makanya nih, lu yang suka berpikiran negatif terkait kegiatan yang diadakan oleh Pak Deddy Mulyadi nih, ya, kita sekarang berpikir positif nih. Gua ajarin lu buat berpikir positif. Jangan negatif thinking mulu. Terkait masalah kirab budaya ini tuh ya bisa menaikkan objek wisata untuk Jawa Barat dan itu juga bisa menaikkan pemasukan juga untuk Jawa Barat, ya kan? Bukan ngapa-ngapa nih, orang-orang bule sana, turis-turis dari mancanegara sana, taunya itu kan objek-objek wisata di Indonesia itu hanya Bali, Raja Ampat, bahkan mungkin Labuan Bajo, ya kan? Hanya itu-itu doang. Nah sekarang pada Deddy Mulyadi Jawa Barat mengangkat kembali terkait kebudayaan-budayaan Sunda dengan adanya acara kirab budaya mahkota Binokasi ini di berbagai macam media sosial. Ramai viral, nyampe naik tuh ke mata-mata pencaharian para turis-turis asing. Indonesia lokasinya mana lagi ya yang akan nanti kita jadikan untuk berwisata? Nah sekarang ada yang terbaru, Jawa Barat. Jawa Barat kalau kata gua mah selain kaya akan seni budaya, kaya akan kuliner, kaya akan kekayaan alamnya juga untuk berwisata. Contohnya pantainya ada, pegunungan-pegunungannya ada, buat yang suka doyan mendaki gunung lewati lembah istilahnya, ya kan? Makanan-makanan khasnya, kulinernya banyak, enak-enak juga, mantep-mantep banget. Museum-museum perjuangannya, monumen-monumen perjuangannya, sejarahnya juga ada. Yang mau ke air terjun ada, banyak. Perkebunan ada juga, ya kan? Yang ingin suasana-suasana pedesaan banyak. Pantai ada. Buset dah, kurang gimana coba di Jawa Barat. Nah ini salah satu cara Pak Deddy Mulyadi, gubernur konten, menaikkan terkait Jawa Barat, menjual Jawa Barat, nilai-nilai yang diadakan di Jawa Barat ini dengan cara apa? Arak-arakan kirab budaya.
Buktinya tuh berhasil datang para turis ya kan, Iya. udah Itu Warga, kenyataannya nih ya. yang disampaikan oleh Mbak Mojika tadi ya. Nyatanya turis dari Belanda, Jerman ya, dan kita belum expose semuanya ya. Itu bisa jadi masih banyak lagi ya turis-turis dari luar negeri di sana ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Deddy Mulyadi dikritik keras oleh Yang anggota kemarin DPRD tentang kira budaya yang dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajalan, adalah inkonsisten Ini yang kemarin terhadap ya. urutan sejarah. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut. Dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Tapi KDM langsung sindir dan berikan jawaban cerdas yang bikin anggota DPRD itu tertunduk malu. Di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Itu loh. Kok semewah itu? Tong ka aing nyarekana, kasihan usok make APBD tapi goreng. Aing betul make APBD tapi alus. Nah, sia. APBD di cokot batina acara nasa kitu na hungkul teu rame. Heeh, teu pada nyarekan. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelema bagja. Iya, Gitu, ini kemarin ya udah dijawab, tapi tadi malam wah ini lebih seru lagi ya. KDM menjawabnya lebih banyak orang lagi ya pada saat acara teater bersama Sujiwo Tejo itu ya. Pak Sujiwo Tejo, Om Sujiwo Tejo atau panggilnya Mbah Sujiwo Tejo apalah ya, dalang itu ya. Nanti kita lihat ya. Terbongkar si Ucup Maulana yang tidak berhenti terus-terusan mengkritik Bapak Aing, yang tidak berhenti menyerang Bapak Aing seolah-olah dia memihak kepada warga Jabar. Jangan senang dulu. Memberitahukan musibah, memberitahukan sedikit ketidaknyamanan, terkhusus untuk yang ada di sekolah swasta, bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tahun 2026 pada akhirnya dengan berat hati saya sampaikan itu 0 rupiah. Halo dulur, pantesan atunya di berbagai media, di berbagai macam media platform manapun Kang Ucup Maulana aya deui. Hei Kang Ucup Maulana, anjeun teh ngawakilan rakyat atanapi ngawakilan yayasan. Ayeuna mah kapanggih kunaon mainana vokal lantang bersuara untuk membenci KDM atau seolah-olah dia tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari KDM. Ternyata ada sesuatu. Itu dana hibahnya dihilangkan. Aduh, woi, Mang Ucup Maul, Anda itu seorang DPR, anggota perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat untuk Jawa Barat. Tapi Anda malah menjadi Dewan Perwakilan Yayasan kalau begitu. Woi Kang Ucup, dengikeun yeuh, aing jalma bodoh, aing warga Jawar, tapi aing mung disebut jalma bodoh kusabab aing bisa mencerna kajian-kajian dan juga program dari Bapak KDM. Woi Kang Ucup, memang dana hibah teh dihilangkan ku Gubernur Jawa Barat ku Bapak aing. Tapi bukan berarti dihilangkan, tapi dialihkan menjadi dana beasiswa berprestasi. Tah eta. Jadi ada manyahonya maksud jeung tujuanana teh. Heuh peda kieu meureun nya kieu sederhana we lah bahasa urang jalma nebara rodo. Baheula mah langsung ka yayasan, dibikeun teh nya dana hibah teh. Ayeuna mah sudah tidak mulai yayasan lagi, tapi si dana hibah tersebut dibikeun ka barudak-barudak anu palalinter, dijiekeun beasiswa Kak. Dan itu bukan tanpa alasan kenapa dana hibah dialihkan menjadi dana beasiswa berprestasi, karena banyak kebocoran dana hibah yang tidak tepat sasaran. Meureunna intina loba anu menyelewengkan dana tersebut. Makanya dari mulai itu sama Gubernur Jawa Barat akhirnya si dana hibah tuh dialihkan menjadi dana beasiswa berprestasi. Kitu Tamang Ucup. Tantah mau saya dengekeun ku aing lah.
Kesel aing mah atuh di mana-mana setiap aing muka Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya si Maul deui berita teh. Si Maul deui, Kang Maul sing karunya kana diri sorangan anjeun teh jalmi pinter, anjeun teh anggota DPR. Nu aya maneh teh malah kadibuli netizen sia teh. Buat sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, buat sahabat-sahabat Kang Jai se-Jawa Barat, apabila video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, maka like, share, dan komen. Terima kasih buat semuanya. Sampurasun. Memang untuk dana hibah untuk pesantren kayak gitu tuh memang dihapus tuh, tapi tetap ada langsung diberikan kepada santrinya gitu ya, kepada siswanya ya, sekolah-sekolah swasta itu ya. Kenapa? Karena ya tadi ya, banyak yayasan fiktif ya, diberi bantuan miliaran tapi siswanya cuman segelintir. Aduh, banyak kayak gitu-gitulah ya. Mending ada nggak orangnya ini ya, langsung dikasihkan orangnya langsung lah ya, nggak melalui yayasan. Nih, dengerin nih buat Akang Maulana Yusuf. Ini yang terbaru nih. Protes soal Milangkara Tatar Sunda, katanya pakai APBD. KDM udah jelasin nih, nggak pakai APBD dan bahkan untung tuh BJB. Simak videonya nih. Nah, ini depan banyak orang loh ini. Kasih tahu, Mas. Jadi orang kemarin berdebat ya, menghabiskan APBD seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang bantu. Teh Putri sini, BJB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar. Malah untung ya sekarang. Jadi ini untung banget. Walaupun saya BJB untung, saya tidak pernah. Iya itu ya. Banyak yang berpartisipasi dan BJB-nya malah untung dengan mempromosikan program top up itu tadi ya. Wah, luar biasa ini ya. Ini ada video versi lebih panjangnya ya supaya lebih jelas ya. Ya nih. Dan saya kasih tahu, Mas. Jadi orang kemarin berdebat, saya menghabiskan APBD seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang bantu. Teh Putri sini. Nah, terus kemudian BJB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar. Dalam sekarang. Ya. Jadi ini untung banget. Walaupun untung saya BJB ya. untung, saya tidak pernah kebagi. Terima kasih. Ucapkan gimana ya nasibnya Maulana Yusuf ya, dengerin ya. Yang paling penting kita ini dalam setiap hari, anak-anak kita ini tidak ada tontonan yang menjadi tuntunan. Yang dilihat betul. Setiap hari yang meracuni pikiran, yang meracuni rasanya dan meracuni masa depannya. Ke depan Mas Jiwo, saya akan menghidupkan kembali teater di setiap sekolah-sekolah agar anak-anak berlatih peran. Mantap ya. Dulu. Dan nanti saya kasih program teater masuk sekolah. Atau Pasti sekolah. seneng Mbah Ini Jiwo penting ini ya. dan Mas nanti Tejo. saya bikin surat edaran, setiap kenaikan kelas harus diisi dengan pagelaran teater. Di sini peran. Ucapkan terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Yang paling utama adalah Kang, mungkin perlu dijawab. Ya, Saya jadi ingat tadi ada buku Tafsir Wangsit Siliwangi ditulis Rokajat Asyura. Itu 2016. Saya disuruh jadi endorser. Saya ngasih endorser, ditaruh di halaman depan. Saya bilang di situ, itu 2016. Akan bagus kalau rangkuman dari cerita ini nanti dibikinkan drama kolosal oleh Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Kenapa baru 10 tahun lagi? Saya nggak tahu, saya baru baca tadi sore. Loh, 2016, Mas kalau saya berapa kali Mas ngisi acara tempat saya? Ya. Yang diomonginnya nggak pernah ngomongin itu, yang ngomonginnya perempuan aja dengan saya itu. Canda Mas. Ya, emang cerita terbaiknya disajikannya sekarang. Ini pas nih udah lewat jam 12. 18 Mei 2026 dimulainya diselenggarakan kegiatan Hari Tat. Ya, mic-nya agak Ketua gangguan DPRD ya. masih ada, Pak Buki?
Terima kasih. Mas, ada yang disampaikan? Menteri ada disampaikan? Cukup? Saya ucapkan terima kasih ya. Tapi kok konsistensi seorang gubernur gimana Kang Maman? Jadi saya dijajakan tadi anak kecil yang ngomong kecil gede, tapi jadi anak kecil yang kita kenangan Lebak Cawe nih, kenangan Labuan itu seharusnya nih yang putri KDM. Saya komplain nih KDM nih. Pas kemarin kemalaman Mas, kasihan gitu. Gimana? Gitu Mas. Balik komplain. Anak gak boleh dipaksa. Pengen balik. Tapi anak saya umur 7 tahun bisa nonton teater sampai jam 11:30, luar biasa. Luar biasa. Ini tadi malam guys ya. Semuanya atur nuhun. Dan ada pesan Mas, mohon maaf banget, mohon maaf ya. Mohon maaf Mbak Inaya, saya mengganggu hari-hari pengantin barunya. Inaya Wahid. Pengantin baru. Inaya. Aduh, mohon maaf. Inaya. Dan saya belum kirim kado, mohon maaf ya. Kakaknya dapat orang Madura jadi Wahid. Dapat orang Madura. Madura lagi. Nah, sok ngomong boleh. Saya menyusul istrinya Pak Tejo. Jadi korbannya orang Madura. Ya sudah. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan ini. Luar biasa Inaya Wahid ya, putri dari Gus Dur ya, almarhum. Cur. Ikutan juga teater di sini. Oh iya, nuhun. Ya. Kanggo ieu teh raga kayu jiwa manusia. Oh, gitu. Jadi ieu cicing di kantor, jiwa manusia mah di luar kantor. Terus baliknya kudu transfer teh ya. Tekedah. Aing jeung seniman memberang beres sok dipikiran aing kudu mayar. Ya, nuhun. Pak. Terima kasih. Pak Dalang ada yang dipesankan? Teman-teman Cigugur, hatur nuhun, Neng. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Semoga membawa kebahagiaan bagi semua. Amin. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sampurasun, Amis. Yang nonton banyak nih guys ya. Malaysia nonton. Di mana? Ada Emi. Ayo, lupa. Nah. Isabella. Oh. Yang bawa Kang Mulyadi. Kang Mulyadinya sini dong. Isabella, Kaiman. Musik. Wah, nyanyi Isabella ya. Keyboard. Ya, kita cut karena mengandung hak cipta. Yang mohon maaf, kalian bisa nonton langsung biasanya di channelnya Kang DM tuh. Kang Deddy Mulyadi ya, alias KDM itu biasanya diupload entah itu di Lembur Pakuan channel atau Kang Deddy Mulyadi channel. Tapi poinnya adalah KDM tadi menjawab kritikan dari Maulana Yusuf secara gamblang di situ ya. Jadi itu pakai uangnya BJB Peduli ya, promosi juga. BJB ternyata mendapat pemasukan juga dari para investor ya yang top up. Wah, luar biasa ya. Oke, mungkin sebagai penutup ada nih. Jawa Timur butuh Kang Deddy. Jawa Timur butuh KDM. Kaos yang dipakai Cak Soleh. Jawa Timur butuh Kang Deddy. Ini adalah kaos sindiran buat Gubernur Jawa Timur dan buat masyarakat Jawa Barat. Kita mau pinjem Kang Deddy, gak suwe-suwe, bukan 1 tahun, bukan 6 bulan, cukup 3 bulan untuk memperbaiki Jawa Timur. Wah, kaos ini Cak Soleh dikasih anak Mojokerto, punya kreativitas membuat kaos sindiran. Deddy Mulyadi dibutuhkan masyarakat Jawa Timur. Ngerti yo Mak Pipa? Ketika masyarakat meminta pengampunan pajak, gak mbok ampuni, dalan-dalan tetep akeh sing rusak. Sementara Jawa Barat, Deddy Mulyadi bikin pengampunan pajak, Jawa Barat dalan provinsi ini alus-alus api-api. Di Jawa Barat gak ono kasus korupsi koyok ning Jawa Timur. 2 triliun APBD dikorupsi konco-konco DPRD, wakil rakyat yang mestinya memperjuangkan rakyat justru mengkorupsi 2 triliun. Dana hibah itu, dana hibah Jawa Timur miliar duit Bank Jatim dikorupsi. Ini 50 miliar duit Dignas Provinsi Jawa Timur. Ini Dignas, yang terbaru pendidikan, ya. Kepala Dinas ESDM Jawa Timur. Ini SDM. Pungli ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Belum persoalan-persoalan yang lain. Pungli-pungli di sekolah negeri, SMA, SMK negeri ning Jawa Timur ya akeh. Mak pipa bidek, mak pipa jegidek,
tidak bisa menyelesaikan. Wajar nek wong Jawa Timur nyindir bikin kaos Jawa Timur butuh KTM. Ayo konjo-konjo viral supaya sampai kepada Mak Pipa, kepada 120 anggota DPRD Jawa Timur. Ojo turu, kalian digaji besar oleh masyarakat, oleh pajak yang kita bayarkan. Tugasmu ngawasi gubernur, tugasmu ngawasi wakil gubernur. Ojo menengahi, kritik gubernur supaya bekerja lebih baik, supaya pembangunan ada di Jawa Timur. Masyarakat tidak sekedar mengeluh, tidak hanya berharap Jawa Timur koyo Jawa Barat, tapi dibuktikan dengan pemimpin yang betul-betul pro rakyat. Oke, Jawa Timur butuh Kang Deddy Mulyadi, kata Cak Soleh ya. Dan ini Mas DU setuju banget. Karena gimana ya, nggak ada kabar apa-apa, adem ayem aja Jawa Timur ini ya. Adem ayem ini dalam arti ya nggak ada kemajuan gitu ya, yang nggak ada kabarnya, nggak ada kemajuan ya. Tiba-tiba ada kabar ya korupsi ditangkap kayak gitu ya. Tadi ya dari DPRD itu dana hibah waktu itu ya, dari SDM, Dignas tadi ya. Aduh kacau lah pokoknya ya. Gubernurnya ngurusi buah-buahan terus guys. Pusing nih Mas Dewi sebagai warga Jawa Timur nih. Setuju ya Cak Soleh, itu ada kaos bagus banget ya. Mudah-mudahan nanti ada di program affiliate kita ya. Kalau ada Mas Dewi tampilkan di deskripsi ya, atau di link-linknya kalian bisa klik aja. Mas Dewi juga tertarik ya, nanti mau beli juga ya. Oke, thank you Cak Soleh. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.